seri God of War di mitologi Yunani. Well, sebenarnya beberapa kejadian penting seperti flashback yang ada di seri-seri God of War itu tidak sesuai dengan setting waktu atau cerita tersebut. Maksudnya apa? Sebagai contoh nih, kalau kalian lihat alur cerita berawal di God of War Ascension, tetapi di situ Kratos badannya sudah putih pucat. Padahal awalnya badan Kratos itu tidak putih pucat. Dan juga cerita yang ada di God of War Ascension itu hanya berfokus pada sejarah Furies saja, yang nanti bakal gue bahas masalah Furies ya. Nah, tetapi di sini yang menjadi alasan mengapa God of War Ascension ditaruh di urutan awal itu dikarenakan di God of War Ascension diceritakan bagaimana awal mula peradaban dan konflik antar dewa terjadi. Yang dimana seharusnya kalau memang di situ diceritakan awal mulanya peradaban dewa, berarti seharusnya di situ bakal disusul dengan cerita masa kecilnya Kratos, atau minimal bagaimana Kratos bisa putih pucat seperti itu deh. Nah, itu kan ceritanya malahan berada di God of War 1 dan Ghost of Sparta. Berarti bisa gue simpulkan bahwa alur cerita di God of War series ini maju mundur. Jadi kalian jangan terlalu berpacu pada urutan tersebut. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Cerita dimulai dari sejarah kekacauan masa-masa sebelum zaman Titan dan zaman berjayanya Dewa Olympus. Lebih tepatnya ketika perang perebutan kekuasaan antar dewa-dewa besar yang mana secara astronomi dikenal sebagai Primordials. Primordials adalah sang pencipta alam dan bumi. Nah, mereka semua ini bertarung untuk membuktikan ciptaan siapa yang paling sempurna. Pertarungan sengit pun terjadi sangat amat lama, sampai pada akhirnya salah satu Primordial ada yang terkena pukulan dan serpihan dari tubuhnya atau bisa juga darahnya jatuh ke lautan. Dari situ terciptalah 3 penjaga kehormatan bernama The Furies. Mereka ditugaskan untuk menuntut balasan terhadap para pelanggar sumpah. Para Fury tidak terikat dengan siapapun dikarenakan mereka adalah pelindung kehormatan, pelaksana hukuman, dan penghukum pengkhianat. Era terus berganti sejak zaman Primordials. Tahta mereka diambil alih oleh keturunan pertama, yaitu para Titans. Lalu zaman Titan berakhir dengan dijatuhkan oleh keturunan berikutnya, yaitu dewa-dewa Olympus, melalui peristiwa peperangan besar. Ketika Zeus bersama saudara-saudaranya akhirnya berkuasa atas dunia. Dan juga para Titans yang kalah ditugaskan oleh para Furies untuk menopang keseimbangan dunia. Ada juga yang dirantai, dipenjara, dan sebagainya. Sampai pada suatu saat ada salah satu Titans yang berkhianat. Akhirnya Titans itu langsung dihukum oleh The Furies dan dipenjara di dalam sebuah batu. By the way, nama Titans yang dipenjara di dalam batu itu namanya Aegean. Tuh, buat netizen yang suka protes kenapa nggak gue sebutin namanya. Bukannya gue nggak mau tahu nama karakternya. Masalahnya nama karakter itu bisa di googling. Cuman gue tuh suka malas nyebutin nama karakter yang emang gak penting ke ceritanya bro. Lagi pula kan juga biar kalian lebih mudah pahamin ceritanya. Sorry ya agak bawel. Saya hanya menghindari komen toksik yang protes cuma permasalahin gak disebutin nama. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Kalau kalian ingat, Zeus berhasil berkuasa dari Titans. Nah, Zeus ini mempunyai anak yang bernama Ares. Ares adalah dewa perang. Lalu Ares membujuk salah satu Furies yang bernama Alecto untuk mengkhianati Olympus. Pemimpin Olympus itu adalah Zeus. Akhirnya dikarenakan Ares dan Alecto merasa tidak cukup kuat untuk menyerang Olympus, Ares dan Alecto menikah. Dengan berharap dengan menikah, Alecto dan Ares bisa mempunyai anak yang bisa menjadi petarung yang kuat dan bisa membantu mereka berdua menyerang Olympus. Taunya itu anak malah lemah gemulai dan tak berdaya. By the way, nama anaknya itu adalah Orkos. Tolong diingat ya mengenai Orkos ini, karena nanti di ceritanya ada pengaruhnya bro. Ingetin namanya Orkos. Lalu daripada si Orkos nganggur, akhirnya ibunya yang bernama Alecto memberikan tugas kepada Orkos untuk memegang sumpah. Waktu pun berlalu. Pada suatu hari, Zeus mendengar sebuah ramalan kalau nanti ada salah satu anaknya yang akan membunuhnya. Ciri-cirinya ada sebuah tanda di tubuhnya. Lalu Zeus langsung menyuruh anaknya yang bernama Ares dan Athena untuk menemui anaknya tersebut. Akhirnya Ares dan Athena berhasil menemukan anak yang bernama Deimos. Ternyata Deimos adalah anak yang mempunyai tanda lahir unik di tubuhnya. Ares pun langsung mengambil paksa Deimos. Tetapi di situ tiba-tiba Ares diserang oleh kakaknya Deimos yang bernama Kratos. Tetapi sayang, Kratos gagal menyelamatkan adiknya dan Kratos mendapatkan luka di mata kanannya. Di situ Ares berniat ingin membunuh Kratos, tetapi dicegah oleh Athena. By the way, di sini Athena emang baik bro. Nah, sekedar informasi aja nih bro. Sebenarnya Ares, Athena, Deimos, dan Kratos yang barusan tadi kalian lihat itu, mereka semua itu adalah anaknya Zeus. Zeus itu suka sekali kawin, entah sama sesama dewa atau manusia. Jadi punya anak banyak deh. By the way, Ares dan Athena adalah keturunan murni dewa, sedangkan Kratos dan Deimos adalah manusia setengah dewa, karena ibunya adalah seorang manusia. Salah woi, Kratos nanti bakal jadi dewa. Ya sabar bro, nanti juga bakal gua jelasin. Dah kagak sabaran amat ya. Nah lanjut.
Akhirnya Ares membawa Deimos ke dewa kematian yang bernama Thanatos untuk mengurung Deimos dan menjaga ramalan supaya tidak terjadi. Karena Kratos merasa gagal, Kratos pun berjanji untuk tidak akan gagal lagi. Sebagai pengingat, Kratos mentato tubuhnya mirip seperti tanda yang ada di tubuh adiknya yang bernama Deimos. Singkat cerita, setelah Kratos beranjak dewasa, Kratos memimpin pasukan perangnya yang bernama Sparta. Kratos juga menikah dengan seorang wanita yang bernama Lysandra dan dikaruniai anak yang bernama Calliope. Sayangnya anaknya Kratos jatuh sakit dan menginfeksi kulitnya. Dikarenakan di Sparta tidak boleh ada yang penyakitan, akhirnya Kratos berjuang mati-matian untuk menemukan obat penyembuh. Karena Kratos tidak ingin anaknya dibuang ke jurang dan dibiarkan mati begitu saja. Singkat cerita, Kratos menemukan seorang dukun dan dukun tersebut merekomendasikan Kratos untuk mencari obat yang bernama Ambrosia. Ambrosia sangatlah sulit untuk dicari, sampai-sampai para dewa memasang taruhan pada manusia-manusia yang sedang mencari Ambrosia itu. By the way, Ares jagoin si Kratos. Nah, kita lanjut ke ceritanya. Nah, kebetulan pemimpin pasukan barbarian yang bernama Alric juga ingin mendapatkan Ambrosia untuk mengobati ayahnya yang sakit. Akhirnya Kratos bersama Sparta melawan Alric dengan barbariannya. Singkat cerita, kubu Kratos menang dan Kratos berhasil mendapatkan Ambrosia. Lalu Kratos langsung OTW balik ke kota Sparta untuk mengobati anaknya dengan Ambrosia tersebut. Singkat cerita, anaknya Kratos berhasil sembuh dan Kratos pun dinobatkan menjadi kapten oleh raja yang ada di Spartan itu. Semakin hari, Kratos makin kuat bersama pasukannya. Sampai pada suatu hari, Kratos bertemu lagi dengan Alric yang sekarang sudah menjadi raja pasukan barbarian. Karena ternyata ayahnya Alric sudah meninggal karena gagal disembuhkan. Akhirnya Alric menyalahkan Kratos atas kematian ayahnya dan akhirnya Sparta dan barbarian pun bertarung. Singkat cerita, pasukan Sparta kalah karena kalah jumlah dan Kratos hampir dibunuh oleh Alric. Tapi sebelum Alric berhasil membunuh Kratos, Kratos memanggil nama Ares untuk meminta pertolongan. Sebagai imbalannya, Kratos berjanji bahwa hidupnya sepenuhnya akan milik Ares. Dan Dewa Ares pun langsung datang menghampiri Kratos. Karena menurut Ares, wah boleh juga nih bocah gue manfaatin buat bantuin gue merebut Olympus. Nah ya udah, akhirnya Ares mau membantu Kratos. Lalu Ares langsung membabat habis semua pasukan barbarian. Setelah perang berakhir, Ares langsung memberikan sebuah senjata yang bernama Blade of Chaos kepada Kratos sebagai tanda bahwa Kratos adalah babunya Ares. Namanya juga Blade of Chaos, Chaos yang berarti kehancuran dan malapetaka. Bener aja kejadian yang dimana Kratos makin hari makin sadis dan kehilangan sisi kemanusiaannya dengan membunuh banyak orang tidak bersalah. Itu dikarenakan pengaruh dari Ares. Sampai pada suatu hari, Ares menyuruh Kratos untuk menyerang sebuah desa yang dimana para penduduknya itu adalah penyembah Dewi Athena. Atau kita sebut Athena aja ya, gak usah pakai Dewi karena ribet nantinya. Nah, si Ares ini itu cemburu dan iri kepada Athena, saudaranya sendiri. Karena Zeus selaku ayahnya mereka selalu membela dan memihak kepada Athena. Singkat cerita, Kratos OTW untuk menghancurkan desa tersebut. Dan tiba-tiba ada seorang peramal yang menyuruh Kratos untuk tidak pergi ke kuil yang ada di desa itu karena ada suatu energi yang gelap di sana. Kratos pun tidak mau mendengarkan apa kata si peramal tersebut. Sampai pada akhirnya Kratos menyerang kuil itu secara membabi buta. Singkat cerita, Kratos melihat istri dan anaknya mati terbunuh oleh dirinya sendiri. Di sini Kratos sangat amat menyesal atas perbuatannya. Dan Ares bilang kepada Kratos bahwa Ares sengaja menggiring Kratos untuk melakukan hal itu hanya supaya Kratos bisa meninggalkan kehidupan manusianya dan menjadi prajurit seutuhnya. Lalu Kratos membiarkan jenazah istri dan anaknya terbakar bersama kuil tersebut. Sampai pada akhirnya sang peramal mengutuk Kratos dengan membuat abu jenazah istri dan anaknya menempel di tubuhnya Kratos. Dan itu menjadi simbol kegagalan kedua kalinya dalam hidup Kratos. Karena kejadian itu, Kratos memutuskan untuk mengakhiri sumpahnya kepada Ares. Dikarenakan Kratos ingkar janji kepada Ares, itu membuat para Furies mencari Kratos dan memberikan hukuman kepada Kratos berupa ilusi tiada akhir. Kalau kalian lupa siapa itu Furies, coba pergi ke menit-menit awal bro. Di situ udah gue jelasin siapa itu Furies. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Kratos pun mengalami penderitaan ilusi tiada akhir. Sampai pada akhirnya, tiba-tiba Orkos datang ke rumahnya Kratos. Di situ Orkos mengambil kalung milik almarhumah istrinya Kratos dan memberikannya kepada Kratos. Akhirnya Kratos pun terbebas dari ilusi tersebut. Buat kalian yang lupa siapa itu Orkos, Orkos itu adalah anaknya Ares dan Alecto the Furies yang tadi di menit-menit awal udah gue ceritain. Dan alasan mengapa Orkos tiba-tiba membantu Kratos itu dikarenakan Orkos benci terhadap sifat busuk kedua orang tuanya. Dan Orkos juga ingin membantu Kratos yang sedang diperalat oleh orang tuanya. Akhirnya Orkos menyuruh Kratos untuk menemui seorang peramal yang bernama Alethea. Singkat cerita, Kratos berhasil menemukan peramal tersebut. Sayangnya peramal itu sedang sekarat. Sebelum peramal itu mati, peramal itu bilang kepada Kratos, kalau ingin bebas dari sumpah, Kratos harus membunuh The Furies. Ya udah, akhirnya Kratos langsung OTW ke lokasi di mana The Furies itu berada.
Tapi sebelum OTW, Orcos memberitahu suatu info kepada Kratos tentang niat sebenarnya Ares yang ingin mengkhianati Zeus dan siapa sebenarnya Orcos. Pokoknya di situ Orcos jujur deh tentang kisah keluarganya kepada Kratos. Lalu Kratos pun mengerti dan Kratos pun langsung pergi dari lokasi itu dan Kratos pergi ke lokasi di mana Furies itu berada. Di sana Kratos sempat tertangkap oleh para Furies, tetapi Kratos berhasil lolos karena salah satu dari Furies itu ada yang ceroboh. Singkat cerita, Kratos berhasil membunuh ketiga Furies tersebut dan Kratos balik lagi ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Kratos bertemu dengan Orcos. Di situ Orcos bilang kalau sumpahnya Kratos telah dipindahkan ke tubuhnya Orcos di saat Kratos sedang bertarung melawan Furies barusan. Jadi perjuangan Kratos tadi di saat melawan para Furies itu hanya sia-sia karena sumpahnya Kratos sudah dipindah ke tubuhnya Orcos. By the way, kalau kalian lihat tadi di video, tubuhnya Orcos itu banyak bulet-buletan warna orange. Nah, itu adalah sumpah-sumpah dari para dewa atau dari para manusia yang disimpan di dalam tubuh Orcos. Akhirnya dikarenakan sumpah Kratos sekarang ini berada di tubuhnya Orcos, Orcos meminta Kratos untuk membunuhnya. Karena lagi pula Orcos ingin mati dengan cara yang terhormat. Ya udah, akhirnya dengan terpaksa Kratos membunuh Orcos dan sumpah Kratos kepada Ares pun sudah terhapuskan. Selanjutnya, Kratos melanjutkan perjalanannya dengan melayani para dewa Olympus. Setelah Kratos telah sampai melakukan berbagai macam tugas yang diberikan oleh para dewa Olympus, Kratos melihat bahwa matahari tiba-tiba tenggelam dan Kratos langsung mengikuti sisa cahayanya dan sampailah Kratos di sebuah kuil milik dewa matahari yang bernama Helios. Di situ Kratos diberitahu oleh Athena bahwa dewa matahari sekarang ini sedang ditangkap oleh para Titans dan dewa-dewa yang lain sedang tertidur karena pengaruh sihirnya dewa mimpi. Dewa mimpi ini pintar karena sudah tidak adanya matahari di bumi, berarti dunia gelap dan sekarang adalah waktu yang pas untuk tidur bagi para dewa. Sehingga dewa mimpi bisa memberikan sihir kepada dewa-dewa yang lainnya dan dewa mimpi bisa menguasai Yunani. Lalu di dalam kuil itu Kratos bertemu dengan Eos, adiknya si dewa matahari. Eos bilang kalau kakaknya sedang berada di underworld atau neraka. Well, di sini gue sebutnya alam kematian aja ya. Nah, si dewa matahari ini diculik oleh Titan seperti yang tadi gue sebutin di atas ya. Dan si Titan ini disuruh oleh dewi alam kematian. Apa maksudnya? Jadi gini, sekarang kan matahari udah nggak ada karena kan dewa matahari diculik dan para dewa-dewa yang lainnya juga udah pada tidur karena pengaruh sihir dari dewa mimpi. Otomatis sekarang bumi sudah tidak ada yang menjaga lagi dan Titan sekarang terlepas dari rantainya. Sekarang Titan itu berusaha untuk menghancurkan pilar yang menopang bumi sehingga nantinya bumi akan runtuh dan hancur. Otomatis semua jiwa yang berada di atas bumi akan ikut mati dan hancur. Itu adalah keinginan dari dewi alam kematian karena dia merasa dirinya terpenjara di sana. Akhirnya Kratos langsung OTW ke alam kematian itu memakai kuda api milik dewa matahari. Sesampainya di situ, Kratos sempat cekcok dengan penjaga perahu di sana. Singkat cerita, Kratos berhasil mengalahkannya dan Kratos langsung OTW ke lokasi di mana cahaya dewa matahari berada. Sesampainya di sana, Kratos gak sengaja melihat anaknya dan di situ tiba-tiba Kratos bertemu dengan dewi alam kematian. Lalu dewi alam kematian bilang, jikalau Kratos ingin bertemu dengan anaknya lagi, Kratos harus melepaskan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Ya udah, Kratos pun mau dan Kratos bertemu dengan anaknya. Tapi sayang, Kratos harus berpisah lagi dengan anaknya setelah Kratos mengetahui niat busuk si dewi alam kematian tersebut. Akhirnya si Kratos mengambil kembali kekuatan miliknya dan langsung melawan dewi alam kematian itu. Dari pertarungan tersebut, dewi alam kematian dibantu oleh Titannya yang bernama Atlas. Singkat cerita, dari pertarungan itu, Kratos berhasil membuat Atlas kewalahan dan mengunci Atlas dengan bumi sehingga Atlas menopang bumi. Lalu Kratos juga membunuh dewi alam kematian dan menyebabkan tubuh dewi alam kematian meledak. Alhasil, pilar yang menopang bumi juga ikut hancur. Untungnya udah ada Atlas yang menopang bumi karena memang itu juga ulahnya si Kratos, Atlas menjadi menopang bumi seperti itu. Akhirnya Kratos pun berhasil membawa kembali dewa matahari ke atas dan matahari pun kembali bersinar. Waktu pun berlalu, Kratos pergi ke kota milik Athena. Di sana Athena meminta bantuan kepada Kratos karena sekarang kota Athena sedang diserang oleh Ares. Kratos pun dengan senang hati membantu Athena karena kebetulan Kratos juga ingin balas dendam kepada Ares. Tetapi sebelum Kratos bisa berhadapan satu lawan satu dengan Ares, Kratos harus menemukan kotak Pandora terlebih dahulu untuk mendapatkan kekuatan dewa. Kotak Pandora itu berada di sebuah kuil yang sedang dibawa oleh Titan yang bernama Kronos. Kronos itu adalah bapaknya Zeus yang dikutuk oleh Zeusnya itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Sabar ya, nanti gue jelasin. Singkat cerita, Kratos berhasil sampai di kuil tersebut. Lalu Kratos bertemu dengan tukang gali kubur. Sempat ngobrol sebentar sama si tukang gali kubur tersebut. Habis itu Kratos langsung cabut pergi buat fokus nemuin kotak Pandora. Alhasil, Kratos berhasil menemukan kotak Pandora tersebut. Sayangnya, dari jarak yang sangat amat jauh, Ares mengetahuinya. Dan Ares langsung melempar pilar dari lokasinya ke lokasinya Kratos. Dan Kratos pun mati.
Lalu kotak Pandoranya langsung diambil dan dibawa pergi oleh Ares. Dikarenakan Kratos mati, Kratos pun sekarang berada di alam kematian. Untungnya Kratos berhasil diselamatkan oleh si tukang gali kubur tadi. Akhirnya Kratos pun manjat ke atas lagi dan kembali hidup. Singkat cerita, Kratos berhasil menemukan Ares. Lalu di saat Ares lengah, Kratos berhasil mendapatkan kesempatan untuk mengambil kotak Pandora tersebut. Singkat cerita, Kratos berhasil mendapatkan kekuatan dewa dengan membuka kotak Pandora tersebut. Dan tubuh Kratos langsung berubah menjadi raksasa. Dan pertarungan Kratos melawan Ares pun dimulai. Singkat cerita, Kratos berhasil membunuh Ares. Lalu selanjutnya, Athena memberikan ucapan selamat kepada Kratos dan Kratos memohon kepada Athena untuk menghapus mimpi buruknya. Tetapi di situ Athena tidak bisa menghapus mimpi buruk milik Kratos. Athena hanya bisa mengampuni dosa-dosanya Kratos saja. Lalu Kratos pun merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Akhirnya Kratos memutuskan untuk bunuh diri, tetapi digagalkan oleh Athena. Dan Athena menawarkan sebuah tahta dewa perang untuk Kratos. Dan Kratos pun nurut-nurut aja. Berarti sekarang Kratos adalah dewa perang, penggantinya Ares. Waktu pun terus berlalu. Kratos masih terus dibayang-bayangi oleh masa lalunya. Karena Kratos berulang kali mendapat sebuah bayangan tentang ibunya dan adiknya di dalam pikirannya. Akhirnya Kratos berkelana pergi ke kuil dewa laut yang bernama Poseidon di Atlantis. Karena Kratos yakin bahwa ibu dan adiknya berada di sana. Sesampainya di sana, Kratos dijegat oleh pasukan-pasukannya si dewa laut. Tapi Kratos dengan mudah mengalahkan mereka semua. Singkat cerita, Kratos berhasil bertemu lagi dengan ibunya yang sedang terbaring lemas di tempat tidur. Kratos pun terkejut dan sempat tidak percaya kalau itu benar-benar ibunya. Di situ ibunya bilang kalau ayahnya Kratos lah yang telah memindahkan dia ke sini. Dan Kratos pun kepo, sebenarnya siapa sih ayahnya dia? Ibunya Kratos pun dengan terpaksa menyebut nama ayahnya Kratos yang bernama Zeus. Dikarenakan ibunya Kratos dilarang memberitahu siapa ayahnya Kratos dan melanggarnya, ibunya Kratos langsung berubah wujud menjadi sebuah monster. Singkat cerita, Kratos berhasil mengalahkan wujud monster tersebut dan ibunya Kratos sekarat. Di situ ibunya Kratos bilang kalau Kratos harus cepat menyelamatkan adiknya yang sedang berada di portal kematian. Tetapi untuk pergi ke portal kematian, Kratos membutuhkan kunci yang bernama Skull of Keres yang berada di kuilnya Ares di Sparta. Akhirnya Kratos langsung OTW ke sana. Sebelum Kratos angkat kaki dari Atlantis, Kratos bertemu dengan Titan yang bernama Terra. Di situ Terra meminta Kratos untuk membebaskannya. Sebagai gantinya, Terra akan memberikan Kratos kekuatan. Singkat cerita, Kratos berhasil membebaskan Terra dan tiba-tiba kota Atlantis tenggelam karena Terra telah bebas. Lalu Kratos langsung melanjutkan perjalanannya ke Sparta. Sesampainya di sana, Kratos berhadapan dengan anaknya Dewa Kematian. Ternyata dia memang sedang mencari Kratos di kota Sparta. Singkat cerita, Kratos berhasil membunuhnya dan membuat Dewa Kematian marah karena Kratos telah membunuh anaknya. Lalu Kratos melanjutkan perjalanannya lagi sampai pada akhirnya Kratos berhasil sampai ke kuilnya Ares dan berhasil mendapatkan Skull of Keres. Dan Kratos langsung balik lagi OTW ke kota Atlantis untuk pergi ke portal kematian karena portal kematiannya berada di Atlantis. Sesampainya di kota Atlantis, Kratos bertemu dengan patungnya Dewa Laut yang marah kepada Kratos karena Kratos telah menyebabkan kotanya yang bernama Atlantis tenggelam. Akhirnya Kratos tidak memperdulikannya dan Kratos langsung on the way pergi ke portal kematian. Di saat Kratos sudah sampai ke portal kematian, Kratos bertemu dengan Deimos, adiknya. Di situ Deimos marah kepada Kratos karena Kratos telah melupakannya. Dan tiba-tiba Deimos dibawa pergi oleh Dewa Kematian. Singkat cerita, Kratos berhasil menyelamatkan Deimos dan mereka berdua akan melawan Dewa Kematian itu. Di dalam pertarungan tersebut, Deimos mati dibunuh oleh Dewa Kematian. Lalu Kratos berhasil membunuh Dewa Kematian itu. Akhirnya Kratos membawa jenazah Deimos yang mati untuk dikubur. Kebetulan juga Kratos bertemu dengan tukang gali kubur. Di situ Kratos mengubur jasad ibunya dan juga jasad Deimos. Dan di sampingnya ada liang lahat untuk Kratos, semisal kalau Kratos nanti mati. Dan acara penguburan pun sudah selesai. Di situ Kratos bertemu dengan Athena dan Athena ingin mengubah Kratos menjadi dewa seutuhnya. Tetapi Kratos menolaknya karena Kratos sudah muak bersekutu dengan para dewa yang mana hanya akan selalu membawa petaka bagi hidupnya. Kratos pun memutuskan untuk mengambil alih seluruh wilayah Yunani untuk melawan para dewa di sana. Singkat cerita, di tengah-tengah peperangan, Kratos diserang oleh seekor burung elang yang tiba-tiba mengambil kekuatan dewanya. Dan burung elang itu memindahkan kekuatan dewanya Kratos ke patung Dewa Matahari. Lalu Kratos akhirnya akan melawan patung Dewa Matahari tersebut. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Zeus mengirimkan pedang
dari langit untuk Kratos. Lalu di situ Kratos langsung menggabungkan sisa kekuatannya ke pedang yang diberikan oleh Zeus itu. Singkat cerita, Kratos berhasil mengalahkan patung dewa matahari itu. Sayangnya di saat Kratos berselebrasi, Kratos lengah dan ketiban tangannya patung dewa matahari itu. Kratos pun sekarat dan Kratos dengan tertatih berusaha untuk mengambil kembali pedang tersebut. Sayangnya seekor elang yang tadi berubah menjadi Zeus. Ternyata itu adalah Zeus yang menyamar. Zeus memang ingin membunuh Kratos karena Zeus tahu Kratos itu sangat memusuhi para dewa. Dikarenakan usahanya Zeus itu gagal untuk membunuh Kratos, Zeus terpaksa harus membunuh Kratos dengan tangannya sendiri. Alhasil, Zeus menusukkan pedang itu ke tubuh Kratos. Kratos pun mati dan jasadnya Kratos langsung diambil oleh tangan dewa alam kematian. Lalu di saat jasad Kratos dibawa ke alam kematian, Kratos bertemu dengan primordial tertua atau bisa juga disebut dengan Titan tertua dan juga sebagai ibu dari para Titan yang bernama Gaia. Just info, Gaia juga sekaligus adalah narator yang berada di God of War 1 dan 2. Nah, Gaia tidak ingin Kratos mati. Gaia menyuruh Kratos untuk membunuh Zeus karena menurut Gaia, Zeus adalah penghancur. Gara-gara Zeus, para Titan sekarang pada mati dan terpenjara. Gaia juga cerita sedikit tentang masa lalunya Zeus, yang dimana pada zaman Titan ada Titan bernama Kronos. Kronos mendengarkan sebuah ramalan bahwa nanti salah satu anaknya akan ada yang berusaha membunuhnya. Akhirnya Kronos memutuskan untuk memakan dan menelan semua anak-anaknya, termasuk Zeus yang masih bayi pada saat itu. Sebelum Kronos berhasil memakan Zeus, Zeus sudah duluan diselamatkan oleh ibunya. Zeus dibawa oleh seekor elang dan ditaruh di sebuah pulau, yang dimana sebenarnya pulau itu adalah Gaia. Gaia telah membesarkan Zeus sampai dewasa. Sampai pada akhirnya Zeus mempunyai sifat pendendam dan berniat ingin mengalahkan semua Titan. Dan seperti di menit awal yang gue ceritain di video ini, yang mana para dewa Olympus itu berperang melawan para Titan. Dan kalau kalian masih ingat tentang Titan Kronos yang membawa kuil di punggungnya, ya itu adalah hukuman dari Zeus untuk ayahnya sendiri. Oke, kita balik lagi ke ceritanya. Luka di tubuh Kratos akhirnya berhasil disembuhkan oleh Gaia. Dan Gaia menyuruh Kratos untuk menemui para penjaga takdir yang bernama Sister of Fate, yang dimana nantinya Kratos akan mengubah takdir kekalahannya atas Zeus. Lalu Gaia memberikan Kratos sebuah kuda Pegasus untuk pergi ke Island of Creation, yang dimana awal mulanya sebuah kehidupan bermula di pulau itu. Di sana Kratos bertemu dengan Alrik yang jasadnya sudah dihidupkan kembali. Lalu Kratos juga bertemu dengan Ikarus, yang dimana dampak dari perkelahian mereka berdua membawa Kratos jatuh ke tangannya Atlas, yang dimana Atlas itu sedang menopang bumi yang berada di bawah bumi tentunya ya. Di situ Kratos meminta tolong Atlas untuk mendorongnya ke atas bumi lagi, tetapi Atlas menolak karena gara-gara Kratos, Atlas jadi terpenjara seperti ini. Tetapi Kratos tidak kehabisan akal. Kratos bilang kepada Atlas kalau dia sekarang sedang bertugas untuk membunuh Zeus. Nah, dikarenakan para Titans itu dendam juga kepada Zeus, akhirnya Atlas mau tuh membantu si Kratos. Atlas akhirnya mendorong Kratos ke atas dan memberikan Kratos kendaraan berupa burung Phoenix, yang dimana itu akan dipakai Kratos menuju ke kuil takdir untuk menemui para penjaga takdir. Singkat cerita, Kratos dengan terpaksa harus mengalahkan dan membunuh ketiga penjaga takdir itu. Alhasil, Kratos berhasil membunuh mereka semua. Dan akhirnya Kratos langsung menarik benang takdir untuk memutar waktu kembali di saat Kratos berhadapan satu lawan satu dengan Zeus. Lalu di situ Kratos menyelamatkan dirinya dan Kratos langsung melawan Zeus untuk kedua kalinya. Singkat cerita, dari pertarungan itu Kratos berhasil mengalahkan Zeus dan Kratos menusukkan pedang Olympus ke tubuh Zeus. Lalu tiba-tiba Athena datang untuk menggagalkan aksi Kratos. Tetapi Kratos dengan sigap mematahkan serangan dari Athena. Kratos yang berniat ingin menusuk Zeus tiba-tiba tidak sengaja mengenai Athena yang berdiri untuk melindungi Zeus. Zeus pun berhasil kabur dan Athena sekarat dan mau mati. Di situ Kratos bertanya, mengapa Athena sampai sebegitunya melindungi Zeus? Dan Athena menjawab bahwa dia hanya tidak ingin silsilah anak pembunuh ayahnya menjadi turun-temurun. Lalu Kratos menjawab bahwa dia tidak pernah mempunyai seorang ayah. Selanjutnya, dikarenakan rasa dendamnya kepada Zeus, Kratos langsung pergi lagi ke kuil takdir, menarik benang takdir untuk memutar waktu lagi ke zaman di mana para Titans dan para dewa Olympus bertarung. Di sana Kratos mengajak para Titans, termasuk juga Gaia, untuk bergabung bersama Kratos. Lalu Kratos memutar waktu lagi kembali ke masa sekarang, yang dimana sekarang Zeus yang terluka memanggil para
dewa Olympus untuk bersatu untuk melawan Kratos. Kratos dengan para Titans menyerang Olympus dan terjadilah pertarungan besar antara para dewa Olympus versus Kratos dan para Titannya. Singkat cerita, dari pertarungan besar itu Kratos berhasil membunuh dewa lautan dan menyebabkan seluruh dunia kebanjiran. Kratos dan Gaia juga berhasil mencapai puncak Olympus dan di situ Kratos dan Zeus berseteru. Zeus mengeluarkan jurus petirnya sehingga menyebabkan Kratos dan Gaia terpental. Kratos bermaksud untuk berpegangan di tubuh Gaia, tetapi Gaia menyuruh Kratos untuk pergi karena Gaia sebagai wakil dari para Titans ingin menang melawan Zeus dan Kratos pun protes. Loh, ini kan pertarungan antara gua dan Zeus, bukan para Titans, dan Gaia pun tak mau mendengarkan apa perkataan Kratos. Alhasil Kratos pun terjatuh dari ketinggian dan menyebabkan Kratos mati dan berada di alam kematian untuk kesekian kalinya. Di situ Kratos bertemu dengan Athena yang sekarang wujudnya sudah berubah. Athena menyuruh Kratos untuk menemukan api Olympus karena itu nantinya akan melemahkan kekuatan Zeus. Lalu Kratos bingung, kok sekarang Athena jadi mendukung Kratos dalam misi membunuh Zeus? Ternyata Athena berubah pikiran. Athena melihat kalau Kratos itu adalah pejuang yang jujur. Akhirnya Athena merubah Blade of Athena yang Kratos miliki sekarang menjadi Blade of Exile. Blade of Exile adalah senjata paling kuat dan sangat ampuh untuk melawan para penghuni Olympus ini. Loh, terus kemana perginya Blade of Chaos? Blade of Chaos itu diambil Ares di saat Kratos melawan Ares. Tetapi Kratos mendapatkannya lagi setelah Kratos menggantikan posisi God of War dari Ares. Dan Kratos tidak ingin memakai Blade of Chaos lagi karena kisah kelam yang ada di Blade of Chaos. Akhirnya Kratos memakai Blade of Athena, pemberian dari Athena. Dan sekarang Blade of Athena sudah dirubah menjadi Blade of Exile. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi ke ceritanya. Di situ Kratos melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan Kratos bertemu dengan dewa alam kematian dan Kratos berhasil membunuhnya. Lalu Kratos juga bertemu dengan dewa matahari, dewa penyampai pesan dan juga Hercules. Dan Kratos membunuh ketiganya itu. Dengan membunuh mereka bertiga, terjadilah dampak buruk bagi dunia, seperti matahari yang redup dan wabah penyakit yang tersebar ke penjuru dunia. Yap, memang sekarang bumi ini sedang hancur-hancurnya, bro. Singkat cerita, Kratos bertemu dengan Dewa Pandai Besi. Di situ Dewa Pandai Besi bilang, kalau mau padamin api Olympus, Kratos harus memakai Pandora. Hanya Pandora yang bisa. Ternyata Pandora itu bukanlah sebuah kotak saja, melainkan Pandora itu adalah seorang gadis, anak dari si Dewa Pandai Besi itu. Dan Dewa Pandai Besi itu cerita bahwa Zeus telah menculik Pandora dan menghukum si Dewa Pandai Besi itu. Karena pada saat itu mereka gagal melindungi dan menyembunyikan kotak Pandora dari Kratos. Lalu, dikarenakan Kratos telah membunuh dewa alam kematian barusan, Dewa Pandai Besi memberikan portal untuk Kratos supaya bisa pergi dari alam kematian ke alam hidup. Jadi bisa bolak-balik gitu cuy. Kratos pergi ke alam hidup dan menemukan Gaia yang masih berupaya naik ke Olympus untuk mengalahkan Zeus. Karena Kratos kesal, Kratos menyerang Gaia. Lalu Gaia terjatuh dan gagal. Lalu Kratos balik lagi ke alam kematian. Di situ Dewa Pandai Besi menyuruh Kratos untuk menemukan batu Ompalo yang nanti dengan itu Kratos akan bisa mengetahui di mana lokasi Pandora berada. Singkat cerita, Kratos berhadapan dengan Kronos. Karena batu Ompalo itu berada di dalam tubuh Kronos, singkat cerita Kratos masuk ke dalam mulut Kronos dan Kratos langsung membelah perut Kronos. Alhasil Kratos berhasil mendapatkan batu Ompalo tersebut. Lalu Kratos balik lagi ke Dewa Pandai Besi itu. Di situ Kratos dibuatkan senjata dari batu Ompalo. Sayangnya tiba-tiba Dewa Pandai Besi itu menyerang Kratos dan alhasil Dewa Pandai Besi itu tewas karena tertusuk oleh alatnya sendiri. Lalu Kratos pun melanjutkan perjalanannya untuk menemukan Pandora. Singkat cerita, Kratos berhasil menemukan Pandora di sebuah labirin. Kratos dan Pandora berhasil keluar dari labirin itu. Lalu Pandora memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi untuk memadamkan api Olympus. Tetapi Kratos melarangnya karena Kratos tidak mau gagal lagi untuk kesekian kalinya. Di tengah-tengah perdebatan mereka berdua, tiba-tiba datanglah Zeus. Lalu Kratos dan Zeus bertarung. Di tengah-tengah pertarungan mereka berdua, Pandora langsung berlari menuju api tersebut. Lalu Kratos langsung dengan sigap menangkap Pandora. Dan pada akhirnya dengan terpaksa, Kratos melepaskan Pandora karena mendapat tekanan dari Zeus. Pandora pun mati dan api itu langsung padam. Kratos dan Zeus yang masih bergulat tiba-tiba pingsan karena ledakan dari api tersebut. Dan saat Kratos sadar dan Kratos membuka kotak Pandora tersebut, ternyata kotak Pandora itu isinya kosong dan Zeus langsung meledek Kratos lagi. Kratos dan Zeus lalu kembali lagi bertarung dan sampai pada akhirnya Gaia mengganggu pertarungan mereka berdua. Gaia bermaksud ingin membunuh mereka berdua karena gara-gara ulah Kratos dan Zeus, dunia menjadi hancur berantakan seperti ini.
Lalu Kratos dan Zeus terlempar ke dalam dadanya Gaia. Singkat cerita, dari pertarungan mereka berdua, Kratos berhasil menusuk Zeus dengan pedang Olympus, sekaligus juga terkena jantung dari Gaia, mengakibatkan Zeus dan Gaia mati bersamaan. Lalu di saat Kratos terbangun dan tersadar, Kratos melihat bumi sudah dalam keadaan hancur dan arwah Zeus tiba-tiba merasuki Kratos. Untungnya Kratos dibantu oleh jiwa Pandora untuk lolos dari ilusi arwahnya Zeus. Kratos lalu membawa arwah Zeus kembali ke jasadnya Zeus, dan untuk terakhir kalinya Kratos benar-benar bisa membunuh Zeus. Setelah kejadian itu, Athena datang menemui Kratos dan memberikan selamat dan meminta Kratos untuk mengembalikan kekuatannya ke kotak Pandora supaya nanti bisa dipergunakan untuk membantu para manusia di bumi. Tetapi di situ Kratos menolak dan bilang, lagi pula bumi sudah hancur, percuma saja, tidak ada harapan lagi. Lalu Athena bercerita sedikit tentang kotak Pandora itu, yang dimana di masa lalu zaman Titans, Athena menaruh kekuatan harapan di kotak Pandora dan juga menaruh kekuatan jahat di kotak Pandora. Nah, ternyata di saat Kratos membuka kotak Pandora, kekuatan harapan masuk ke dalam tubuhnya Kratos dan kekuatan jahat masuk ke dalam jiwa para dewa, sehingga itulah mengapa para dewa menjadi jahat. Lalu Athena bilang kepada Kratos, jikalau Kratos ingin melepaskan kekuatan harapan, Kratos harus melupakan penyesalan-penyesalan yang ada di dalam dirinya. Tapi Kratos malahan membunuh dirinya sendiri dengan menusukkan pedang Olympus ke tubuhnya. Di situ kekuatan harapan terlepas keluar dan Athena langsung mencabut pedang itu dari tubuh Kratos. Athena pun heran dengan keputusan bodoh yang diambil oleh Kratos. Akhirnya Athena pun langsung pergi meninggalkan Kratos. Selang beberapa menit atau selang beberapa jam, tiba-tiba tubuh Kratos sudah menghilang dan hanya terlihat jejak darah yang mengarah ke lautan. Ini bisa disimpulkan bahwa Kratos masih hidup. Lalu kemana perginya Kratos? Klik link di deskripsi bawah untuk video selanjutnya ya. Dan selesai deh alur cerita dari God of War mitologi Yunani. Kalau kalian ada info tambahan atau ada yang ingin ditanyakan, jangan segan-segan untuk berkomentar di bawah ya. Nanti bakal gue bantu jawab atau teman-teman yang lainnya juga bantu jawab. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa